Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita buka pembelajaran pada siang hari ini dengan membaca basmalah kita bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana kabarnya Farel, sehat? Alhamdulillah sehat. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa diharapkan mampu menjelaskan proses kehidupan di alam akhirat. Yang kedua, siswa diharapkan mampu meyakinkan kebenaran tentang adanya hari akhir. Yang ketiga, siswa mampu mendemonstrasikan materi yang telah dipahami. Nah, sebelumnya kan kita mempelajari mengenai pengertian hari kiamat, macam-macam. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan mengenai proses kehidupan di alam akhirat. Sebelumnya, Farel tahu tidak apa aja sih yang akan kita lakukan di alam akhirat nanti? Tahu nggak? Belum tahu kan? Nah, di sini Ibu ada beberapa video yang menjelaskan mengenai proses di alam akhirat nanti. Dilihat sama ditulis ya. Nah, di sini Ibu akan menampilkan video yang kedua ya. Dilihat baik-baik. Setelah melihat video nanti, hikmah apa yang Farel dapat tentang proses kejadian hari akhir? Belum paham? Nah, maka dari itu silakan dibaca dengan baik-baik ya. Sama lanjutkan yang peta waktu kemarin, nanti Farel bacakan kembali. Dibaca dulu ya, 50 menit ya. Gimana Farel, sudah selesai? Ya. Dibacakan ya, nanti dijelaskan setelah itu. Hari kiamat atau hari akhir mempunyai pengertian yang tertulis Quran surat Al-Hajj ayat itu memiliki macam-macam. Ada kiamat kubro yang terjadi, satu, malaikat Israfil mengambil sangkakala pertama kali, dua, langit terpecah, matahari digulung, bintang-bintang jatuhan, lautan meluap panas, gunung-gunung berhamburan, manusia berterbangan. Setelah itu bumi hancur dan manusia akan mati. Kemudian manusia akan dihidupkan di alam akhirat melalui proses alam barzakh, yaumul ba'ats, yaumul hasy, yaumul mizan, surga neraka. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan sedikit penjelasan mengenai proses kehidupan di alam akhirat. Seperti yang Farel buat tadi ya, yang kita pause tadi. Yang pertama, alam barzakh. Nah, alam barzakh, Farel tahu nggak apa itu alam barzakh? Nah, alam barzakh itu dikenal dengan istilah alam kubur. Nah, alam barzakh ini merupakan pintu gerbang menuju akhirat atau batas antara alam dunia dan alam akhirat. Nah, di dalam alam barzakh ini kita itu akan dijumpai oleh malaikat munkar dan nakir. Farel tahu nggak tugasnya malaikat munkar dan nakir? Apa? Menanyai orang Farel tahu nggak pertanyaannya apa aja biasanya? Biasanya malaikat munkar dan nakir itu menanyakan siapa Tuhan, apa agamamu, siapa nabimu, seperti itu. Yaumul ba'ats ini tuh terjadi setelah ditiupkannya sangkakala yang kedua oleh malaikat Israfil. Hal ini tertulis dalam Quran surat Yasin ayat 51 yang berarti, lalu ditiuplah sangkakala yang kedua kalinya. Maka seketika itu mereka keluar dari kuburnya dalam keadaan hidup menuju kepada Tuhannya. Yaumul Hasyr atau Yaumul Mahsyar adalah hari dikumpulkannya seluruh manusia yang telah dibangkitkan dari kuburnya di sebuah padang yang luas sekali, yaitu padang mahsyar. Nah, di padang mahsyar ini keadaan manusia itu sangat susah. Tidak ada yang dapat menolong kecuali hanya pertolongan dari Allah ya, benar ya. Nah, pada saat di Yaumul Mahsyar nanti, manusia akan menerima catatan amalnya selama di dunia. Misal apa itu
kita berbuat baik, nanti kita dapat yang baik. Misal Farel berbuat buruk, ya nanti dapat catatan yang buruk, gitu ya. Kemudian yang keempat itu yaumul mizan atau yaumul hisab. Farel tahu tidak apa itu yaumul mizan atau yaumul hisab? Nah, di sini Bapak menjelaskan ya. Arti kata mizan adalah timbangan. Hisab artinya perhitungan. Dua istilah ini yaitu yaumul mizan dan yaumul hisab memiliki makna yang hampir sama. Yaumul mizan adalah hari ditimbangnya seluruh amal baik dan buruk manusia untuk menerima keadilan dan balasan yang masing-masing. Misal Farel berbuat baik, nanti ya masuk surga. Kalau Farel berbuat buruk, ya nanti masuk neraka dulu, gitu ya, dibersihkan dulu, gitu ibaratnya. Hal ini tertulis dalam Quran surat Al-Zalzalah ayat 7 dan 8 yang berarti, maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya, dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Nah, seperti itu. Habis itu kita akan dimasukkan ke dalam surga dan neraka. Nah, orang surga itu bagi orang-orang yang baik, bagi orang yang taat beribadah sama Allah, seperti itu. Kalau neraka itu yang kayak ingkar, suka berbohong, suka mencuri, terus tidak mengakui Allah, seperti itu. Nah, kemarin kan ada PR ya, Rel ya. Mana pekerjaannya? Ini kan ya. Ibu cocokkan ya. Nanti Farel sama ibu bacakan soalnya, nanti Farel bacakan jawabannya ya. Yang pertama, hari akhir disebut juga dengan hari apa? Nah, ibu akan menyimpulkan sedikit mengenai hari kiamat. Tapi sebelumnya Farel ada yang ditanyakan lagi enggak? Nah, hari kiamat adalah berakhirnya seluruh alam semesta. Dan kiamat itu ada dua. Yang pertama, kiamat sugro. Yang kedua, kiamat kubro. Nah, setelah kita mempelajari tadi, semoga Farel dapat mengambil hikmah dari pelajaran tadi, dan Farel menjadi seorang yang taat beribadah, terus berbakti sama orang tua, seperti itu ya. Dan semoga kita semua termasuk dalam hamba-hamba Allah yang masuk surga nanti ya. Amin ya. Sekian dari Ibu, bila ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.